بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ikhwani at-talaba, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para asatidzah yang berada di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah kita bersama memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang atas karunia-Nya kita bisa dikumpulkan di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Selanjutnya, ikhwani fillah at-talaba wal asatidzah hafizahumullah, para santri dan para ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore yang berbahagia ini adalah kita membaca bersama sebuah kitab kecil yang cukup hanya satu lembar bolak-balik. Sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainun. Dalam kitab kecil ini beliau menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang berhubungan dengan akidah. Saya kira adalah akidah dasar yang harus semua kita memahaminya sebelum kita berbicara pembahasan akidah yang lainnya. Yang lebih tebal,
yang lebih dalam kitab kecil ini. Beliau rahimahullah menghadirkan 54 soal dan jawab yang masing-masingnya disertai dengan dalil Al-Quran dan hadis. 2 warisan yang diwariskan kepada setiap kita oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 warisan yang dijamin barang siapa yang memegang dengan erat keduanya niscaya akan selamat selama-lamanya, niscaya tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn la tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati aw kama qala. Aku tinggalkan kepadamu, kata Rasulullah, 2 perkara, 2 hal, 2 warisan yang jika engkau pegang dengan erat 2 perkara itu, lan tadillu abadan, niscaya engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang setiap saat Masya Allah antum membacanya, antum menghafalnya, antum memurajaah setiap hari. Alangkah besar dan banyak pahala yang antum dapatkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tidaklah Al-Quranul Karim terbaca, suratnya, ayatnya, bahkan huruf per huruf yang kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan kepada kita sekian banyak kebaikan dan pahalanya. Maka bergembiralah, beruntunglah setiap at-talabah, setiap para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat mereka seumur kita banyak bermain, banyak bersenda gurau, sementara antum semuanya di sini membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menghafalnya, mengulang-ulangnya, adalah pahala yang tidak pernah berhenti yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengira di antara ikhwah yang ada sebagiannya telah membaca kitab ini. Tetapi biarlah yang sudah membaca kita anggap mengulang kembali, dan yang belum pernah membacanya tentu kita menganggapnya sebagai pelajaran baru yang kita sama-sama mempelajarinya dan memahaminya, kemudian bersama kita bisa mengamalkannya. Khalifillah rahimahullah, kitab ini berisikan 54 soal dan jawab. Kalaulah dalam satu pertemuan kita membaca 3 pertanyaan, maka kurang lebih 20 kali pertemuan kita telah bisa menyelesaikan kitab ini. Kitab ini kita baca tidak sampai kepada ada ujian, ada imtihan sebagaimana pembahasan-pembahasan yang lain. Tetapi pemahaman terhadap isi kitab ini saya kira adalah
sama dengan apa yang kita dapatkan di kelas ketika Ustaz menyampaikan, dan kemudian ketika di sana ada imtihana, di sana ada ujian semester yang dihadirkan kepada kita dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Maka kelas 1, kelas 2, kelas 3 sungguh pun berbeda kelasnya, tetapi untuk materi ini dan untuk pelajaran ini saya kira semuanya hampir kita anggap sama. Hampir kita anggap sama, dan metode yang kita gunakan dalam pembelajaran kitab kecil ini adalah yang pertama, saya membaca dan semua yang hadir hanya melihat di buku yang ada di masing-masing. Kemudian yang kedua, saya membaca dan semua yang hadir menirukan apa yang kita baca. Setelah itu kemudian masing-masing antum semuanya membaca bersama dari yang sudah kita baca. Setelah itu saya membaca, dan di antara ikhwah yang butuh untuk memberi harakat silakan diharakati, dan di antara ikhwah yang berharap untuk memberi terjemah silakan juga ditulis terjemahannya. Setelah itu kemudian saya akan meminta 1-2 di antara ikhwah yang membacanya, dan barangkali setelah itu saya akan meminta 1 di antara yang ada yang sudah bisa menghafal dari soal-soal yang kita pelajari bersama. Walhamdulillah, kitab kecil ini berisikan masalah-masalah yang ringan, tetapi tidak sedikit di antara kita, bahkan di antara kaum muslimin sekalipun, yang tidak memahami perkara-perkara ringan yang ada dalam kitab ini. Perkara-perkara ringan yang ada di dalam kitab ini. Maka kita mulai nabda hada ad-darsa. Kita mulai pelajaran ini. Nabda as-soal al-awwal qabla as-soal al-ba'd. Kita mulai soal yang pertama sebelum kita membaca soal-soal berikutnya. Barangkali dalam penyampaian 1-2 kalimat kita sampaikan dengan bahasa Arab, dan saya kira di antara antum telah dengan gampang memahami apa yang akan kita sampaikan. Ya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kitab, lihat masing-masing pada kitabnya tanpa memberi harakat, tanpa menulis apapun. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatu kulli muslimin. Aqidatu kulli muslimin Asy-Syaikh Muhammad Ibn Jamil Zainu. As-su'alul awwal. As-su'alul awwal, limadha khalaqana Allah Ta'ala? Limadha khalaqana Allah Ta'ala? Al-jawabu, khalaqana lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Khalaqana lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Ad-dalilu minal Qur'ani wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-dalilu minal hadithi haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Muttafaqun 'alaihi. Ad-dalilu minal hadith haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Muttafaqun 'alaihi. Al-an sa'aqra hadha as-su'ala wa antum tukarriruna jama'atan wa antum tukarriruna karrara yukarriru takriran wa antum tukarriruna jama'atan. Aqul wa antum tukarriruna sawiyan. Aqidatu kulli muslimin. Tafadhalu. Aqidatu kulli muslimin. As-su'alul awwal. As-su'alul awwal. Limadha khalaqana Allah ta'ala? Limadha khalaqana Allah ta'ala? Al-jawabu. Al-jawabu. Khalaqana lina'budahu wa la nushriku bihi syai'a. Ad-dalilu minal Qur'ani. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-dalilu minal hadithi haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Muttafaqun 'alaihi. Ad-dalilu minal hadithi haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Muttafaqun 'alaihi. Nah, naqra sawiyan as-su'al al-awwal. Nah, fadhal. As-su'alul awwal. Limadha khalaqana Allah ta'ala? Al-jawabu. Khalaqana lina'budahu wa la nushriku bihi syai'a. Ad-dalilu minal Qur'ani. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-dalilu minal hadithi haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Muttafaqun 'alaihi. Nah, sanaqra marratan thaniyatan hadha as-su'ala walladhi yurid an yaktub al-haraka fi kulli kalima fa alayhi falyaktub. Walladhi yurid an yaktub fi kulli kalima at-tarjama fa alayhi falyaktub. Saya baca kembali. Siapa di antara antum yang ingin mengharakati, silakan diharakati pada untuk yang kelas 1. Siapa di antara antum yang ingin memberi tarjamah, silakan diberi terjemahannya. Aqidatu kulli muslimin. Aqidah setiap muslim. Dan ketika disebut muslim, fa al-mu'annas dakhilatun fi. Ketika disebut mudzakkar, maka mu'annas
termasuk di dalamnya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar itu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka ketika disebut muslim, maka muslimah dakhilatun fi, muslimah masuk di dalamnya. Maka maknanya mempelajari ilmu adalah wajib bagi muslim dan muslimah. Aqidatu kulli muslimin wa muslimatin. Aqidah untuk siapa? Untuk setiap muslim muslimah, untuk setiap kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk setiap kita yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat. As-su'alul awwal, soal yang pertama, limadza khalaqana Allah taala. Ingat, limadza khalaqana, bukan khalaqna. Kalau dibaca limadza khalaqna Allah, maka kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita baca limadza khalaqana, fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Limadza khalaqana Allah taala. Limadza, untuk apa? Khalaqana, menciptakan kita, Allah Ta'ala, zat yang maha tinggi. Apa tujuan diciptakan di setiap kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Soalun basitun, soal yang ringan, tetapi tidak banyak di antara kaum muslimin yang mengerti jawaban dari soal yang ringan ini. Ikhwani fillah, nahnu al-muslimun laisa kal-kuffar. Kita orang muslim ini tidak seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka meyakini wa ma hiya illa hayatuna dunya, dan tidaklah kehidupan ini kecuali hanya kehidupan semata-mata di dunia. Itu slogan mereka. Tidak ada hari kebangkitan setelah dimatikannya. Tidak ada surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya, dan neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Maka sebuah kerugian bagi mereka kalau mereka tidak bermaksiat kepada Al-Khaliq. Slogan mereka, wa ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan ini hanya kehidupan di dunia semata. Setelah itu mati dan selesai. Adapun kita kaum muslimin memahami bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan setiap kita bercocok tanam, setiap kita menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah wafatnya setiap kita di dunia yang fana ini, di dunia yang sesaat ini. Setelah itu setiap kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan atau keburukan dan keburukannya. As-su'al, limadza khalaqana Allah ta'ala? Limadza khalaqana Allah ta'ala? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Walifillah, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kepada kita sebuah pertanyaan yang semua kita tidak perlu menjawab dengan pertanyaan tersebut. Kata apa? Kata Allah, ahasiban nasu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira setelah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian setelah diberikan kepada kita nikmat dan sebagainya,
Apakah kemudian tanpa maksud, tanpa tujuan? Antum semuanya yang di sini duduk bersama di sini, apakah tanpa tujuan kita berada di sini? Tentu kalla tsumma kalla. Tentu tidak mungkin setiap kita berada di sini tanpa tujuan. Kita berada di sini dalam rangka untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini dalam rangka mempelajari wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini dalam rangka beribadah, mengharap pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanyakan kepada kita, limadza khalaqana Allah taala? Limadza khalaqana Allah taala? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Soal basit, soal yang sangat ringan, sangat gampang. Al-jawabu, jawabnya, khalaqana lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Al-jawabu khalaqana, dia Allah menciptakan kita lina'budahu, agar kita beribadah kepadanya, dan wala nusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bihi, dengan Allah, syai'an, sesuatu. Ini tujuan kenapa diciptakan setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Limadza khalaqana Allah taala lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Khalaqana, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lina'budahu, agar semua kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la nusyriku bihi syai'a, dan agar semua kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syai'an. Apa syai'an? Sesuatu. Ad-dalilu minal Qur'ani, dalil dari Al-Qur'an. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, wa ma, dan tidaklah, khalaqtu, aku menciptakan, kata Allah, al-jinna wal insa, bangsa jin dan bangsa manusia, illa, kecuali, liya'buduni, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dzariyat ayat yang ke-56. Ad-dalilu minal hadis, dalil dari hadis. Haqqullahi, hak Allah, alal ibadi, atas hambanya, ayyabuduhu, agar semua mereka beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan agar semua mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Muttafaqun alaihi. Ya, kelas 1 ada, kelas 1 angkat tangan. Ya, adik, ya, aku yang baju merah, kelas 1. Ketika disebut muttafaqun alaihi, apa maknanya, Dik? Ketika disebut muttafaqun alaihi, apa maknanya? Tidak tahu, tidak apa-apa. Yang lain kelas 1. Ketika disebut muttafaqun alaihi, apa maknanya? Ada kelas 1 di sini? Ayat ini. Muttafaqun alaihi, apa maknanya? Tidak apa-apa. Muttafaqun alaihi maknanya telah disepakati, alaihi, atasnya. Tetapi yang dimaksud adalah rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Rawahu Al-Bukhari
wa Muslim. Hadis ini muttafaqun alaihi, muttafaqun alaihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi karena yang hadir di sini macam-macam, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka ada hal yang diketahui kelas 3 belum diketahui kelas 2. Ada hal yang diketahui kelas 2 belum diketahui kelas 1. Tetapi kitab ini insya Allah Ta'ala semuanya dari kelas 1 sampai kelas 3-nya bisa gampang memahami dengan baik insya Allah Ta'ala. Nama Allah kerasawiyan as-su'al al-awwal. Tafadhal. Saya yakin sekali duduk soal yang pertama ini semua kita bisa menghafalnya insyaallah. Limadza khalaqana Allah Ta'ala? Hadza was-su'al. Wal jawab khalaqana lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Ad-dalilu minal Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ad-dalilu minal hadits haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hal hunaka man yahfad? Nah, ada yang hafal? Fa alaihim falyakum. Nah. As-su'al al-awwal. الدليل من القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والدليل من الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا متفق عليه. نعم ما شاء الله شكرا. نعم الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. سأقرأ هذا السؤال وأنتم تنظرون إلى الكتاب Duna at-tikrar. Saya baca, antum melihat kitabnya masing-masing tanpa mengulang. Nah, as-su'alul tsani. Kaifa na'budu Allah Ta'ala? Kaifa na'budu Allah Ta'ala?
Al-jawabu kama amarana Allahu wa rasuluhu ma'al ikhlasi. Al-jawabu kama amarana Allahu wa rasuluhu ma'al ikhlasi. Ad-dalilu minal Qur'ani wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahud-dina. Ad-dalilu minal hadith man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Rawahu Muslimun. Aqra hadha su'al wa antum tukarriruna jama'atan. As-su'alu tsani. Kaifa na'budu Allah ta'ala? Kaifa na'budu Allah ta'ala? Al-jawabu kama amarana Allah wa rasuluhu ma'al ikhlasi. Al-jawabu kama amarana Allah wa rasuluhu ma'al ikhlasi. Ad-dalilu minal Qur'ani wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahud-din. Ad-dalilu minal hadithi man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Rawahu Muslim. Nah, pada jama'atan tafadhalu. As-su'alu tsani. Kaifa na'budu Allah ta'ala? Al-jawabu kama amarana Allah wa rasuluhu ma'al ikhlasi. Ad-dalilu minal Qur'ani wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahud-din. Ad-dalilu minal hadithi man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Rawahu Muslim. Nah, syukran. Al-an sa'aqra hadha as-su'al walladhi yurid an yaktub al-haraka falyaktub kama alladhi yurid an yaktub at-tarjama falyaktub at-tarjamata. As-su'alu tsani, soal yang kedua. Ikhwani fillah, setelah kita tahu limadza khalaqana Allah ta'ala, untuk apa Allah menciptakan kita, limadza, maka pertanyaan berikutnya adalah kaifa na'budu Allah ta'ala. Kaifa, bagaimana, na'budu, kita beribadah Allah kepada Allah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Apakah menurut pikiran kita? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Apakah mengikuti nenek moyang kita? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Apakah mengikuti hawa nafsu kita? Fal jawabu, maka jawabnya kama amarana Allahu wa rasuluhu ma'al ikhlasi. Kama, sebagaimana amarana Allahu, amarana, memerintahkan kepada kita, Allahu Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, ma'al ikhlasi, disertai dengan keikhlasan. Kama amarana Allahu
wa rasuluhu ma'al ikhlasi. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulnya, ma'al ikhlasi, bersama al-ikhlas. Kama amarana Allah wa rasuluhu, satu, ma'al ikhlasi, dua, kama sebagaimana amarana memerintahkan kepada kita Allah wa rasuluhu dan Rasulnya, ma'al ikhlasi, disertai dengan al-ikhlas. Sepenggal yang pertama biasa disebut dengan al-ittiba. Disebut dengan apa? Al-ittiba, mengikut Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sepenggal yang kedua biasa disebut dengan al-ikhlas. Maka kita beribadah kepada Allah disertai dengan ittiba dan disertai dengan al-ikhlas. Ad-dalilu minal Qur'ani, dalilnya dari Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah, illa, kecuali, liya'budu Allaha, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, disertai dengan al-ikhlas di dalam beragama. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya ikhlas di dalam kita beribadah. Ad-dalilu minal hadithi, dalil dari hadis, man, barang siapa, amila, berbuat, amalan, dengan sebuah perbuatan, barang siapa yang beribadah dengan sebuah ibadah, laisa, yang tidak, alaihi, atasnya, amruna, perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalnya tertolak. Amalnya apa ya, Pak? Tertolak. Ai mardudun, amalnya tertolak. Ai ghairu maqbulin, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, malam nakra sawiyan jama'atan, tafadhalu. As-su'al ats-tsani. As-su'al ats-tsani, kaifa na'budu Allah ta'ala? Al-jawabu kama amara Allah wa rasuluhu ma'al ikhlasi. Ad-dalilu minal Qur'ani wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu-d-din. Ad-dalilu minal hadithi, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Rawahu Muslim. Naman alladhi yaqra hadha soal ma'al kitab. Apa ya? Iqra. Nah, ma'al kitab Yuna al-hibr. السؤال الثاني كيف نعبد الله تعالى؟ الجواب كما أمر الله ورسوله مع الإخلاص. الدليل من القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدليل من الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. رواه مسلم. Naam. Man alladhi yaqra ma'al kitab Yuna al-hibr. Ya, fadhal ya. السؤال الثاني كيف نعبد الله تعالى؟ الجواب كما أمرنا الله ورسوله مع الإخلاص. الدليل من القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدليل من الحديث من عمل عملا
ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. رواه مسلم. نعم. من الذي يقرأ بجلد الكتاب؟ بجلد الكتاب pada ya. Soal tsani kaifa na'budullah ta'ala al-jawabu na'bud kama amara Allah wa rasuluhu bil ikhlasi wa dalil min al-Qur'ani al-ayat al-khamisah min surah al-bayyinah wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu wa dalil min al-hadithi man amila amalan la ya'muruna fa raddun ay mardudun. Nama alladhi yaqra bi juz'il kitab al-akhar. Pada ya. السؤال الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه في الدارين آمين. السؤال الثاني كيف نعبد الله تعالى؟ الجواب نعبد كما أمرنا الله ورسوله مع الإخلاص. الدليل من القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدليل من الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. رواه مسلم. Masya Allah, syukran. Wajib akhir lagi berwarna. Nah, satu lagi yang di belakang. Fa'ahad Iqra ma'al kitab. Baca bersama kitab. Dunal hifzi. Tafadhal. Alladhi malbasuhu asfar, yang bajunya kuning. Betul ya ini? Bajunya kuning siapa bajunya kuning? Iqra ya ini. Nah, idan الآن قرأنا السؤال الأول والسؤال الثاني. الآن نقرأ سويا السؤال الأول ثم السؤال الثاني. تفضل. عقيدة كل مسلم. عقيدة كل مسلم. السؤال الأول. السؤال الأول لماذا يقرأ؟ لماذا خلقنا الله تعالى؟ الجواب خلقنا لنعبده ولا نشرك به شيئا. الدليل من القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الدليل من الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. متفق عليه. السؤال الثاني كيف نعبد الله تعالى؟ الجواب كما أمرنا الله ورسوله مع الإخلاص. الدليل من القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدليل من الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. رواه مسلم. Nah, Alhamdulillah, Rubama fi hadal liqa al-awwal naqra as-su'al al-awwal wa tsani faqat. Nah, barangkali untuk pertemuan pertama ini kita membaca soal pertama dan kedua. Untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, barangkali kita bisa membaca lebih dari 2 soal. Semoga alhamdulillah apa yang telah bersama kita baca, apa yang bersama telah kita pelajari, kemudian kita pahami apa yang kita pelajari tersebut, dan kemudian bersama kita berusaha untuk mengamalkannya.
Dan ketahuilah ikhwani fillah bahwa materi yang kita pelajari ini sesungguhnya adalah bukan hanya penting untuk setiap kita, juga penting untuk saudara kita, keluarga kita, adik kita, tetangga kita. Maka cukuplah dengan soal-soal ringan ini semua kita telah bisa menyampaikan kepada yang lain. Limadza khalaqana Allah Ta'ala, kaifa na'budu Allah Ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan pendek dengan jawaban-jawaban yang pendek, dengan dalil dari Al-Quran, dengan dalil dari Al-Hadis An-Nabawi Asy-Syarif, dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, sangat penting untuk semuanya. Ringan pertanyaannya dan ringan pula jawabannya. Semoga sedikit yang bisa tersampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.